Kalau ditanya tentang perlengkapan, kebutuhan, peralatan kuliah untuk arsitektur, itu mungkin nggak akan ada habisnya. Nah, bicara soal perlengkapan atau kebutuhan kuliah anak arsitektur yang pastinya beda dari teman-teman kita di jurusan atau fakultas lain, salah satu yang paling kita butuhin adalah spesifikasi laptop yang mumpuni. Bicara soal laptop, untuk laptop yang aku gunain sendiri, sebenarnya kemarin-kemarin itu udah pernah aku bahas di video perlengkapan kuliah arsitektur. Teman-teman bisa cek videonya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat spesifikasi-spesifikasinya, atau untuk lebih mudahnya, aku bakal ngebahas lagi di sini. Untuk laptop yang aku pakai sekarang dengan spesifikasi tersebut, itu menurut aku udah sangat cukup untuk ngehandle software-software yang bakal kita bahas setelah ini. Sekarang kita masuk ke aplikasi-aplikasi yang bakal teman-teman butuhin di perkuliahan arsitektur. Jadi kali ini aku ngebaginya jadi 4. Yang pertama ada Building Information Modeling, terus yang kedua ada 3D Modeling, yang ketiga ada Rendering, terus yang keempat adalah Post Production atau Post Pro. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Building Information Modeling, atau di sini kita manggilnya BIM aja ya. Kan bidang untuk gambar teman-teman itu kertas, pulpen, drawing pen, spidol, dan yang lainnya kan. Nah, BIM ini sama, dia fungsinya sama kayak kertas. Jadi BIM ini lebih ke software-software dibuat untuk ngegambar DED. Atau kita lebih gampangnya nyebutnya gambar kerja, gambar teknis, gambar teknik, gamtek, terserah teman-teman. Setelah kita gambar pakai aplikasi-aplikasi yang ada di BIM ini, jadi sebuah produk gambar kerja, gambar teknis, dan gambar teman-teman tadi bakal jadi pedoman untuk pengawas lapangan, pelaksana lapangan, dan juga pekerja yang ada di lapangan. Terus aplikasinya apa aja nih kak? Aplikasinya sebenarnya beragam. Jadi ada aplikasi yang paling sering kita pakai, aplikasi AutoCAD. Terus ada lagi yang namanya Revit, dan ada lagi yang namanya Archicad. Kalau ditanya yang paling mudah yang mana? Sebenarnya itu semua kembali ke preferensi teman-teman. Kalau teman-teman udah belajar nih ya, semua aplikasi ini, itu yang mana yang sekiranya teman-teman gampang pakai. Kalau aku sendiri, aku biasanya pakai AutoCAD aja sih, karena dia udah yang paling basic, gampang dipelajari, sama dia notasinya kelihatan jelas banget untuk notasi ukuran, notasi material-material yang diperlukan di gambar kerja gitu. Software selanjutnya yang harus teman-teman gunain adalah 3D modeling atau ngebuat model atau masa dari bangunan yang udah teman-teman rancang di DED atau gambar kerja sebelumnya. Jadi untuk 3D modeling ini tuh lebih ke memvisualisasikan. Jadi masa yang teman-teman buat, masa yang teman-teman rancang itu lebih kelihatan dari segala sisi. Software ini tuh nggak melulu cuma untuk eksterior atau untuk hanya sekedar exploring bentuk arsitektur yang macam-macam, tapi juga teman-teman bisa ngegunain ini untuk desain ruangan atau interior. Untuk aplikasinya, sebenarnya ada beberapa. Ada 2 aplikasi yang aku rekomendasiin ke teman-teman. Ada SketchUp sama 3D Max. Tapi aku hampir 95% pakainya SketchUp. Waktu itu 3D Max cuma belajar doang. Ya sekedar tau lah aplikasi 3D Max itu seperti apa. Kalau tadi kita udah ngebuat DED atau gambar kerja, terus 3D massing atau masa bangunan yang mau kita desain. Yang ketiga, itu kayak semacam finalisasi dari 2 proses sebelumnya, yaitu proses rendering. Jadi software rendering ini fungsinya untuk menyelesaikan 2 proses yang udah kita laluin sebelumnya. Gambar detail-detail awalnya itu udah kita selesaiin dulu, baru kita masuk ke proses rendering. Ngebuat gambar yang masih raw atau yang mentah banget, jadi gambar yang lebih matang dan lebih real pakai aplikasi-aplikasi di software rendering ini. Biasanya kita di jurusan arsitektur pakai 3 aplikasi ini. Yang pertama ada V-Ray, terus ada Inkscape, sama Lumion. Sebenarnya dari masing-masing aplikasi ini tuh punya karakteristik tersendiri. Jadi untuk Lumion sendiri, teman-teman di situ udah disediain kayak misal mau kalian tambahin pohon cemara, tuh ada pohon cemara macem-macem, cemara apa ada, terus orang jalan, mobil jalan, tinggal naruh-naruh doang gitu. Yang otomatis ngebuat gambar itu tuh menjadi gambar yang lebih hidup kan, dan lebih real. Terus yang kedua, ada namanya V-Ray. V-Ray ini bagus banget, dia itu detail, bahkan lebih detail daripada Lumion. Kalau lagi bikin interior, mau seberapa lembut tekstur kasurnya, mau seterang apa pencahayaannya, lampu mau se-warm apa, mau se-cool apa, itu bisa diatur. Kontrasnya, shadowingnya, itu ada semua di V-Ray. Sesuai namanya, post production. Semuanya udah selesai nih dari gambar kerja sampai animasi. Untuk post pro ini, untuk presentasinya, aku kelompokin jadi 3. Jadi ada presentasi slide, presentasi produk, sama presentasi video. Untuk aplikasi presentasi slide, selain teman-teman bisa pakai PowerPoint, yang sejak SMA kita udah pakai untuk presentasi di depan kelas, teman-teman juga bisa pakai Canva, karena mereka banyak template-template free yang teman-teman bisa pakai. Nah, selain itu, ada juga presentasi produk.
Nah, produk ini tuh biasanya berbentuk laporan perancangan, terus kadang disuruh buat poster atau banner. Jadi memang lebih ke hard copy atau emang produk akhir yang kita hasilkan dari semua rangkaian yang udah kita lakuin pakai software-software yang udah aku sebutin sebelumnya. Di produk akhir ini atau mungkin di laporan perancangan teman-teman, itu kalian bisa nyajiin atau visualisasiin konsep-konsep, gambar-gambar yang udah kalian buat, itu sama diedit-edit pokoknya yang sebagus apa yang teman-teman bisa buat lah. Aplikasinya biasanya basic banget kok. Ada Photoshop, kalau nggak gitu Corel Draw, beberapa ada yang pakai InDesign sama Adobe Illustrator, terserah teman-teman. Senyaman teman-teman biasanya teman-teman pakai apa. Kalau mau PPT, ada tuh teman-teman aku jago banget buat poster atau bahkan laporan perancangannya itu di PPT. Bisa banget sebenarnya. Bahkan di Canva pun bisa juga. Pokoknya senyaman teman-teman untuk presentasi produk ini, karena ini tuh benar-benar produk akhir yang akan dikumpulkan, hard copy yang akan dilihat orang banyak, yang akan dinilai akhir sama dosen-dosen. Pokoknya teman-teman harus ngasih yang terbaik, makanya aku bilangnya pakai aplikasi yang kalian nyaman aja gitu. Kalau aku sendiri tuh kadang kalau nggak pakai Photoshop ya pakai Corel, udah dua itu aja, paling gampang kan. Yang ketiga, yang terakhir banget, yang aku saranin untuk teman-teman bisa belajar ini mulai sekarang, itu kalian bisa belajar untuk ngedit video. Hai, emang buat apa kak video? Yang aku tadi bilang, ada di Lumion itu kita bisa ngasilin animasi. Nah, animasi itu kalau dari Lumion bentuknya raw, atau yang masih mentah lah, kayak sekarang aku buat video, pasti banyak banget editan sama cut-cutannya. Kalian harus ngeproses animasi itu tadi supaya nggak kelihatan raw banget atau kelihatan mentah banget, langsung ngumpulin, ketahuan banget kalau ngerjainnya H-1 atau H- berapa jam kan. Paling nggak ada editan-editan yang smooth atau editan-editan basic yang sekiranya section-sectionnya itu udah kebagi, terus sudut pandangnya udah diubah pakai slideshow atau pakai video effect, dikasih lagu, dikasih suara kayak di video-video YouTube pada umumnya. Itu bisa banget. Dan sekarang aplikasi editing video itu kayaknya banyak banget ya. Adobe Premiere, terus aplikasi Filmora. Terus untuk teman-teman yang pakai macOS itu bisa pakai iMovie atau pakai Final Cut Pro. Itu juga bisa. Terserah, lagi-lagi senyaman teman-teman mau pakai aplikasi yang mana. Kalau aku sendiri biasanya aku pastinya pakai Adobe Premiere karena menurut aku tools-nya di Premiere itu cukup mudah. Itu untuk workflow-nya aku udah suka di Adobe Premiere. Kalau saran dari aku, bisalah mulai sekarang teman-teman belajar dari aplikasi-aplikasi yang lumayan basic ini tadi untuk ngedit-ngedit video yang nantinya bakal ngebantu teman-teman di proses presentasi juga. So yeah, that's pretty much it. Semoga apa yang aku udah jelasin, apa yang udah sebutin tadi bisa ngebantu dan mulai ngasih insight ke teman-teman soal spesifikasi laptop yang dibutuhin. Dan ya, terima kasih udah nonton videonya sampai sepanjang ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Minasan arigatou gozaimashita.